Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Langsung saja ya teman-teman. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Setelah membaca dongeng tadi, marilah kita menjawab pertanyaan berikut. 1. Siapa teman pohon apel? Teman pohon apel itu tadi anak laki-laki. 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Senang. Nomor 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kebaikan yang diberikan pohon apel itu, dia itu mengizinkan anak laki-laki untuk memotong seluruh cabang pohonnya. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena temannya tidak pernah datang lagi. Nomor 5, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Pohon apel menangis karena bahagia, akhirnya bisa bersama-sama dengan temannya lagi. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Buat apa daun-daun kering itu? Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering.
Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Jadi yang kotak pertama ini ya, yang berisi 35 daun kering. Sedangkan kotak kedua berisi 15 daun kering. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering, yaitu dengan cara menjumlahkan daun kering di kotak pertama dengan daun kering di kotak kedua. Ternyata bentuk penjumlahannya, daun kering di kotak pertama adalah 35, kemudian ditambah dengan 15 di kotak yang kedua. Hasilnya adalah sama dengan 50 daun kering. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, tadi kan yang diletakkan di sebelah kiri itu adalah kotak pertama yang berisi 35 daun kering. Kemudian yang kedua adalah 15 daun kering di sebelah kanan. Kemudian si Dayu itu mempunyai ide, dia ingin tahu jika posisinya ditukar, yang di kiri itu yang 15, kemudian yang di kanan itu yang kotak berisi 35, bagaimana jumlahnya, apakah masih sama? Kita lihat bersama teman-teman. Jadi penjumlahannya menjadi 15 di kotak sini ya, kemudian ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan juga 50. Jadi 35 ditambah 15 itu hasilnya sama dengan 15 ditambah 35. Kita bisa mencoba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 itu hasilnya 1050. Kemudian kita tukar posisinya. Ini ya, yang tadinya di kiri menjadi di kanan. 930 ditambah 120 hasilnya juga 1050. Jadi bisa disimpulkan bahwa 120 ditambah 930 itu hasilnya sama dengan 930 ditambah 120. Coba kerjakanlah latihan berikut ini seperti contoh. Misalnya nomor 1 yang A, ada 200 ditambah 350. Jika ditambahkan ini jumlahnya ada 550. Kemudian yang B, 350 ditambah 200, tukar posisi dari yang A, itu jumlahnya ternyata juga 550. Jadi 200 ditambah berapa sini? Ini yang pertama ya, 350 sama dengan 350 ditambah 200. Lanjut soal yang kedua, ada 500 ditambah 220 itu hasilnya 720. Kemudian ditukar posisinya menjadi 220 ditambah 500 itu hasilnya juga 720. Jadi bisa disimpulkan bahwa 500 ditambah 220 hasilnya sama dengan 220 ditambah 500. Lanjut ke soal yang ketiga. Ada 470 ditambah 510 itu hasilnya kan 980. Kemudian ditukar posisinya menjadi 510 ditambah 470 sama hasilnya sama dengan 980. Jadi 470
ditambah 510 itu sama dengan 510 ditambah 470. Lanjut kita ke soal nomor 4. Ada 400 ditambah 430, itu kan hasilnya 830. Kemudian ditukar posisinya menjadi 430 ditambah 400, itu hasilnya juga 830. Jadi 400 ditambah 430 sama dengan 430 ditambah 400. Lanjut ke soal nomor 5. Ada 480 ditambah 605. Hasilnya adalah 1085. Kemudian ditukar posisinya menjadi 605 ditambah 480. Hasilnya juga 1085. Jadi 480 ditambah dengan 605 itu sama dengan 605 ditambah 480. Selain suka membaca, Dayu itu juga suka jalan-jalan. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.